Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Para ikhwah, para tullabul ilmi yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa bertatap muka, bermuwajahah kembali dalam rangka mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Kitabul Jami'. Kitabul Jami' sebagaimana yang kita sampaikan kepada antum semuanya, bahwa Kitabul Jami' adalah salah satu bab atau bab terakhir dari kitab Bulughul Maram, yaitu bab yang mencangkup, yang mengumpulkan, yang berkaitan tentang akhlak, adab, wara', zuhud. Kemudian ada beberapa doa yang ditulis dalam kitab ini. Ya, karena saking pentingnya pembahasan akhlak, adab ini, maka di antara ulama yang menulis secara khusus Kitabul Jami' di antaranya adalah Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Ya, kitabnya ini seperti ini. Ini Syekh bin Baz rahimahullahu taala sengaja menulis syarah dari Kitabul Jami', dari kitab Bulughul Maram itu secara tersendiri. Adapun kitab yang kita pakai adalah kitab syarah Bulughul Maram, yaitu kitab Tawdihul Ahkam yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Ya. Maka tidak salah kalau seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, Rasulullah bersabda, "Ma min syai'in athqalu fil mizani min husnil khuluq." Tidak ada sesuatu yang lebih memberatkan timbangan kita nanti di akhirat melainkan atau daripada akhlak yang mulia. Bahkan hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimil qa'im." Rawahu Abu Dawud. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya seorang mukmin itu dengan akhlak mulianya dapat menyamai derajat orang yang senantiasa berpuasa dan senantiasa qiyamul lail. Ya, dengan akhlak yang mulia. Ya, dengan akhlak yang baik seseorang bisa mendapatkan derajatnya orang-orang yang senantiasa berpuasa, yang senantiasa qiyamul lail nanti di surga, di akhirat nanti. Maka sangat penting kita mencoba untuk belajar bersama, yaitu tentang kitab Syarah Bulughul Maram. Yang kita pakai adalah kitab Tawdihul Ahkam yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Baik, kita masuk pada hadis yang ke-10 ya. Hadis yang ke-10, silakan dibaca Fakih. Idza atasa ahadukum wa anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah wa yaqul lahu aqulu
yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Akhrajahu Bukhari. Baik. Hadis yang ke-10 ya, yaitu hadis tentang saling mendoakan ketika ada yang bersin. Ya. Hadis yang ke-10 ini adalah hadis yang berbicara tentang saling mendoakan ketika ada yang bersin. Dari Ali radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza atasa ahadukum falyaqul." Apabila salah seorang dari kalian bersin, hendaklah mengucapkan alhamdulillah. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Wal yakul lahu akhuhu, dan saudaranya yang mendengar hendaknya mengucapkan untuknya. Ya, untuk siapa tadi? Orang yang bersin. Orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah, ya, bertahmid. Kemudian orang yang mendengar, orang yang bersin mengucapkan kalimat tahmid, maka hendaknya dia mengucapkan yarhamukallah. Ya, semoga Allah merahmatimu. Fa idza qala lahu, apabila yang bersin mendengarkan doa, ya, yarhamukallah, untuknya hendaklah ia mengucapkan yahdikumullahu wa yuslih balakum. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, ya, memberikan hidayah dan memperbaiki keadaanmu. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 6224. Ya, baik. Insyaallah kita akan mengambil beberapa faedah dari hadis yang mulia ini. Yang pertama adalah beberapa kosakata, atau mungkin ada mufradat atau kosakata yang belum kita pahami. Di antaranya adalah kalimat atau kata yuslih. Ya. Yuslih dari kata dari kata saluha. Ya. Ini yuslih ini fi'lul apa? Fi'lul mudhari. Ya. Madinya apa kira-kira? Saluha atau aslaha? Aslaha yuslihu. Ya. Kalau saluha yasluhu. Aslaha yuslihu artinya memperbaiki. Ya, memperbaiki atau memperbagus. Ya. Maka dalam hadis ini dikatakan wa yuslihu, dan semoga Allah memperbaiki balakum. Adapun balakum, ya, al-balu itu artinya adalah hati, kondisi atau urusan. Ya, jadi semoga Allah memperbaiki, bisa diterjemahkan hatimu, bisa diterjemahkan kondisimu atau keadaanmu, dan juga bisa diterjemahkan urusanmu. Ya. Jadi kalau kita mau artikan bahwa wa yuslihu balakum adalah semoga Allah memperbagusi atau memperbaiki, kalau kita maknai dengan hati, maka semoga Allah memperbagusi atau memperbaiki atau bahkan melapangkan hatimu. Ya, melapangkan hatimu atau melapangkan kondisimu. Ya, insyaallah al-bal ini banyak maknanya, ya. Ya, jadi bahasa Arab itu bisa diartikan untuk beberapa makna. Ya, contohnya kalau seandainya ada orang yang mengatakan rajulun radiyal bal, ya, rajulun artinya seseorang, radiyal bal artinya laki-laki atau seseorang yang kondisinya lapang. Ya, hatinya lapang, hatinya legowo kalau bahasa Jawanya. Ya, maka ini yang dimaksud dengan al-balu. Ya, maka kata Nabi, bagi orang yang didoakan oleh orang lain yarhamukallah, maka orang yang bersin tadi mengucapkan doa, ya, yahdikumullah wa yuslih balakum. Ya, baik. Kita masuk pada kandungan hadis yang mulia ini. Faidah yang pertama dari hadis ini adalah dari kalimat al-atsyu, ya. Idza atasa, apabila
salah seorang dari kalian bersin. Pada hadis yang pertama kita sebutkan bahwa ada 6 hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. 6 hak, ya. Di antaranya adalah apa kemarin? Fa idza atasa fahamidallaha fashammithu. Ya, apabila ia bersin kemudian dia mengucapkan ya tahmid, maka hendaknya fashammithu, maka doakanlah. Dikatakan hak seorang muslim atas muslim yang lainnya, berarti ini kewajiban seorang muslim atas muslim yang lainnya. Ya, namanya kewajiban. Namanya kewajiban, kita harus laksanakan. Dengan syarat orang itu bersin mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ya, karena pernah suatu ketika ya dikisahkan bahwa ada 2 orang yang bersin di dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada 2 orang yang sama-sama bersin di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya beliau doakan, salah satunya beliau tidak doakan. Ya, ini ada 2 orang yang bersin, tetapi Nabi hanya mendoakan salah satunya. Maka orang yang tidak didoakan, ya, tadi bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, kenapa Anda ini tidak mendoakan saya, sedangkan engkau mendoakan temanku? Maka kata Nabi SAW, innahu hamidallaha fashammattuhu. Ya, kata Nabi, dia memuji Allah. Ya, setelah bersin dia memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, sehingga aku pun mendoakannya. Wa anta, ya, adapun engkau wahai fulan yang saya tidak doakan, lam tahmadillaha falam ushammitka. Ya, sedangkan engkau tidak memuji Allah, ya, sehingga aku tidak mendoakanmu. Ya, jadi ada syarat. Ya, kalau ada seseorang yang ingin kita doakan yarhamukallah, maka dia harus mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ya, karena Nabi pun mempraktikkan seperti ini. Maka apa sebenarnya tujuan Nabi membedakan orang ini? Ya, ada yang didoakan, ada yang tidak. Ini adalah memberikan pelajaran kepada orang tersebut agar doa ini tidak dilalaikan, agar seseorang tidak bermudah-mudah untuk meremehkan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, meskipun kelihatannya sepele. Ya, apa sih susahnya mengucapkan alhamdulillah, kemudian mengucapkan yarhamukallah, kemudian balik mendoakan yahdikumullah wa yuslih balakum. Tetapi ternyata banyak orang yang tidak melakukan. Ya, tidak melakukan. Padahal ini adalah hak muslim yang lainnya, kewajiban yang harus kita tunaikan kepada muslim yang lainnya. Ya, maka dalam hal ini boleh seseorang, ya, misalnya antum ada 2 orang di hadapan antum bersin semuanya, ya, bersin semuanya. Yang satunya mengucapkan alhamdulillah, antum harus, ya, meskipun nanti kita jelaskan apa hukum membalas dengan lafaz yarhamukallah. Tetapi antum berusaha untuk mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Ya, antum doakan kepada orang yang mengucapkan alhamdulillah yarhamukallah. Adapun teman antum yang tidak mengucapkan, maka ya jangan didoakan. Ya, mudah-mudahan dengan itu semuanya bisa memberikan pelajaran bagi orang tersebut. Ya, agar tidak lalai mengucapkan doa yang singkat, yang sepele, tetapi ini termasuk ajaran dari agama kita. Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa yang disebut dengan al-atasu, ya, atau al-atasu adalah tekanan nafas yang kuat dan keluar secara tiba-tiba melalui batang hidung tanpa mampu dikontrol oleh seseorang. Dan memang kondisi orang yang bersin seperti ini. Ya, ketika orang bersin, maka seakan-akan, ya, udara yang ingin keluar dari hidung kita itu tidak tertahan. Ya. Kemudian tekanan ini juga bisa timbul akibat adanya rangsangan pada selaput hidung, atau bisa karena adanya penyakit dan lain sebagainya. Ya. Jadi ketika seseorang itu bersin, ya mungkin saja ada penyakit yang mau keluar dari hidungnya, lewat hidungnya. Ya.
Maka kalau seandainya ada orang yang tertahan, ya, artinya bersinnya itu ditahan, maka terkadang membuat badan kita itu lemah. Ada yang tidak plong gitu. Ya, misalnya antum mau bersin nggak jadi, nah, kayaknya ada yang menyumbat, kayaknya ada yang nggak jadi keluar. Ya, maka dari sini, dari kitab ini, ya, beliau menjelaskan bahwa apabila tekanan itu lancar keluar, maka tubuh pun akan menjadi ringan dan segar. Ya, dan itu memang terbukti. Ya, karena apa? Karena sebagaimana yang dikatakan Syekh tadi, bahwa bisa jadi udara yang mau keluar itu disertai dengan beberapa penyakit. Ya, disertai dengan beberapa penyakit. Maka dari sini kita bisa mengambil faedah, ya. Kenapa seseorang kok disunahkan untuk bertahmid? Ya, kenapa seseorang disunahkan untuk bertahmid? Yang pertama, ya, kata beliau tadi, kemungkinan ada penyakit yang menyertai udara yang keluar tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, karena setelah dia keluar itu badan menjadi ringan, ya, dan lancar, tidak ada yang tersumbat dari bagian tubuh kita. Ya, maka dari itu, ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian adapun orang yang mendengar ucapan alhamdulillah dari orang yang bersin, ya, maka mendoakan yarhamukallah. Doa seperti ini sangat sesuai diucapkan bagi orang yang mendapatkan kesehatan jasad. Ya. Jadi kalau seandainya orang yang bersin kemudian keluar udara dari hidungnya, maka sangat cocok sekali kita doakan apa? Yarhamukallah. Ya, misalnya zikri setelah bersin mengucapkan alhamdulillah, karena dia sadar bahwa udara yang keluar dari hidungnya itu bisa jadi ada beberapa penyakit. Maka doa yarhamukallah, semoga Allah merahmati, kata beliau, maka doa ini sangat sesuai diucapkan bagi orang yang mendapatkan kesehatan jasad. Ya. Ini salah satu hikmah yang disebutkan oleh beliau. Kemudian yang selanjutnya, ya, faedah yang selanjutnya adalah dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah, ya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Muflih Al-Maqdisi Al-Hambali, ya, beliau menukil perkataan Ibnu Hubairah, ya. Jika seorang masih bisa bersin, maka itu menunjukkan kalau badannya sehat, pencernaannya bagus dan kekuatannya prima. Sehingga sudah selayaknya jika seseorang yang bersin tadi mengucapkan alhamdulillah. Ya, ini salah satu faedah dari kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah yang dikarang oleh Muhammad bin Muflih Al-Maqdisi Al-Hambali. Ya, beliau mengatakan bahwa Ibnu Hubairah pernah berkata, orang yang bersin berarti menandakan badannya sehat, pencernaannya bagus dan kekuatannya prima. Ya, oleh karena itu Nabi SAW bersabda, innallaha yuhibbul utasa wa yakrahu at-tatha'uba. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai atau senang dengan orang yang bersin. Ya, kalau bersin enggak usah ditahan. Karena itu merupakan bentuk kesenangan atau kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ya. Kemudian wa yakrahu at-tatha'uba. Dan Allah Subhanahu wa taala membenci, tidak menyukai orang yang menguap. Ya, antum tahu menguap? Ya, kalau azam ngantuk biasanya itu menguap. Ya. Apa sebenarnya? Kenapa alasan dalam hadis ini Rasulullah mengabarkan ada orang yang ketika bersin itu dicintai atau disenangi Allah, adapun ketika menguap itu dibenci? Yang pertama adalah bahwa maksud senang dan bencinya Allah dalam perkara ini tertuju kepada penyebab dari keduanya. Ya, dikatakan dalam hadis ini Allah mencintai atau menyukai orang yang bersin dan membenci orang yang menguap. Ini bukan secara zat yang dibenci, tidak. Ya, karena manusia memang, ya, secara fitrah, ya, memang sering melakukan dua hal ini.
Tetapi Allah itu tidak menyukai dari sisi penyebab keduanya ini. Yang pertama, bersin dapat meningkatkan vitalitas ibadah seseorang. Ya, artinya kalau seandainya orang itu bersin, berarti menunjukkan badannya sehat, masih bugar, dan menunjukkan bahwa seseorang itu semangat dalam ibadah. Ya. Adapun at-tatha'ub, orang yang menguap, ini menunjukkan adanya ya zat-zat yang berlebihan atau zat-zat tertentu yang berlebihan pada diri seseorang. Akhirnya dia apa? Menguap. Ya, ini masya Allah, ini faedah yang sangat berharga sekali dalam kitab Syarah Adabul Mufrad. Ya. Adabul Mufrad adalah salah satu kitab adab yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari. Jadi antara syarahnya ada yang berjudul Aunul Ahadis Somad. Ya. Jadi selain kitab ini, ya selain kitab Kitabul Jami' yang ada di Bulughul Maram ini, mungkin ada baiknya antum memiliki kitab Adabul Mufrad, ya tentang adab seseorang. Bagaimana ketika dia bersin, kemudian apa sebenarnya faedah dari rutinitas yang dilakukan oleh seorang manusia. Ya contohnya bersin atau mungkin menguap. Ya beliau menyebutkan bahwa seseorang yang menguap itu menyebabkan kemalasan dan rendahnya semangat dalam beribadah. Kira-kira kalau ada orang yang menguap itu nulisnya ini tambah rajin apa tambah malas? Berbeda dengan orang yang bersin. Biasanya orang setelah bersin itu tambah segar. Ya, nggak ada kalau orang yang bersin ya bismillah ya. Misalnya hajing, dia tambah ngantuk ini. Enggak. Ya jarang kita temui, dan ini memang benar. Ya, artinya penulis ini menyebutkan hal yang semacam ini bukan karena sebatas pemikiran beliau saja, tidak, tetapi berusaha untuk mencari-cari realita yang terjadi di lapangan. Ya, ketika orang menguap biasanya setelah itu malas. Ya, menandakan bahwa orang itu malas. Kalau enggak ya paling bentar lagi tidur. Ya, makanya jangan sungkan-sungkan untuk izin ke belakang ya. Ketika mata ini sudah tidak kuat lagi, ya maka segera izin wudu, diperbaharui wudunya, paling tidak membasuh muka. Ya, membasuh muka. Ya, dimaklumi memang jam-jam sekarang ini ya jam-jam orang capek. Ya, ada orang yang biasanya membiasakan diri dengan qailulah. Ya. Tapi antum di pondok ya mungkin bisa nanti tidurnya setelah zuhur saja. Ya, makan dulu, habis itu ya jangan langsung tidur. Ya, apalah melakukan aktivitas apa. Ya, karena orang yang setelah makan kemudian langsung tidur itu banyak mengumpulkan penyakit. Ya, sebagaimana yang dituturkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya, baik. Kemudian tentang hukum mengucapkan beberapa lafaz tadi. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menukil pendapat dari kalangan ulama madhab Hambali, ya, yaitu para ulama yang bermadhab dengan madhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengatakan bahwa mendoakan orang yang bersin hukumnya fardu ain. Ya. Ini beliau nukil dari beberapa ulama madhab Hambali. Mendoakan orang yang bersin hukumnya fardu ain. Ya, artinya kalau seandainya dia mengucapkan kalimat tahmid, maka membalasnya dengan lafaz yarhamukallah itu hukumnya fardu ain. Ini menurut para ulama madhab Hambali. Kemudian sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa hukumnya adalah fardu kifayah. Ya. Apa yang dimaksud dengan fardu kifayah? Masya Allah. Ya. Jadi kalau seandainya ada satu orang yang sudah mengucapkan, ya, tentunya berkaitan tentang bersin tadi, maka itu sudah cukup mewakili yang lain. Ya. Idza qama bihil ba'du saqata 'anil baqin. Apabila yang sebagian itu sudah menunaikan, maka yang lain itu terbebas atau terlepas dari dosanya. Ya.
Baik. Ini pendapat yang dirojihkan, ya, pendapat yang diunggulkan oleh Ibnu Rushd dan Ibnu Al-Arabi, ya, dan yang dikatakan juga oleh Imam Abu Hanifah, bahkan jumhur ulama Hambali. Ya, meskipun dalam satu riwayat menurut sebagian ulama Hambali mengatakan fardu ain, tetapi ternyata jumhur, ya, madhab Hambali, ya, mayoritasnya itu mengatakan bahwa hukumnya fardu kifayah, ya, tidak sampai kepada fardu ain. Ini pendapat inilah yang kuat jika dilihat dari dalil-dalil yang ada, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Ya, jadi intinya kita lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwa itu fardu kifayah, tidak sampai derajatnya fardu ain. Kemudian dalam hadis yang lainnya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atasa wada'a yadahu aw thawbahu ala fammihi. Ini di antara teknis ketika seseorang bersin atau menguap, ya. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersin, beliau meletakkan tangan atau bajunya pada mulut beliau. Ya, apalagi pada saat-saat kita sekarang ini. Ya, baik di masjid, baik di luar masjid, maka senantiasa antum menutupi mulut atau hidung antum ketika bersin. Ya. Misalnya bisa dengan cara seperti ini, ya. Seperti ini. Ini lebih aman. Kalau antum seperti ini, ya, maka tangannya nanti bisa dibuat kemana-mana. Jadi khawatirkan ada virusnya misalnya. Maka mungkin bisa seperti ini. Ya, ditutup tangannya, ya, agar orang lain juga merasa nyaman, ya, di dekat antum. Dan ini pun contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bersin. Tangan kalau tidak bajunya digunakan untuk menutup mulut beliau. Begitu juga dengan at-tatha'ub. Ya, at-tatha'ub kalau bisa ditutup dengan tangan atau baju kita, dan nggak usah dikeraskan suaranya, ya. Itu sudah hal yang dibenci oleh Allah, malah justru, ya, dikeraskan. Jangan seperti itu. Di sholat pun juga seperti itu, ya. Antum insya Allah tidak mengapa melakukan gerakan untuk menutupi hidung atau mulut antum ketika bersin, tidak mengapa insya Allah, karena itu termasuk gerakan yang dibutuhkan. Ya, kalau sekarang pakai masker, ya insya Allah, ya, tidak perlu menutupi dengan tangan atau baju. Ya, baik. Kemudian kita masuk pada hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-11, yaitu hadis tentang larangan minum sambil berdiri. Ya, silakan Asfa dibaca. Hadis yang ke-11. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yashrabanna ahadun minkum qa'iman. Akhrajahu Muslim. Dari Ali radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jangan sampai salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Baik, hadis yang ke-11 adalah hadis larangan minum sambil berdiri. Ya, ini juga termasuk adab kita ketika minum. Dari Ali radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashrabanna ahadun minkum qa'iman. Jangan sampai salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya. Baik, ini hadis yang sangat pendek, ya, tetapi perlu kita pahami tentang fikih hadisnya. Yang pertama adalah hadis ini melarang, atau hadis ini terdapat larangan minum sambil berdiri
karena pada prinsipnya asal dari larangan adalah pengharaman. Ya, ini mudahnya. Kalau seandainya antum temukan lafadz hadis la misalnya, ya la dengan la, maka ini berfungsi sebagai larangan. Ya, kata Nabi, janganlah salah seorang di antara kalian. Ya, janganlah. Berarti ini termasuk apa? Larangan. Dan dalam sebuah kaidah dikatakan al-aslu fin nahyi lit tahrim. Hukum asal pelarangan, ya, hukum asal suatu yang dilarang itu adalah apa? Pengharaman. Sebagaimana kita pahami al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal suatu perintah itu adalah wajib. Kalau Nabi SAW menyuruh kita untuk sholat, maka sholat itu hukumnya apa? Wajib. Kalau Nabi SAW memerintahkan kita jangan minum sambil berdiri, maka ya secara yang kita pahami dari hadis ini adalah, maka Nabi dalam hadis ini mengharamkan, seakan-akan mengharamkan seseorang minum sambil berdiri. Ya, tetapi ya perlu kita pahami dari penjelasan beberapa ulama, apakah larangan tersebut merupakan larangan untuk pengharaman atau pemakruhan. Baik. Adapun mazhab Zahiri, ya, mazhab Zahiri adalah melihat zahir hadisnya, redaksi hadisnya, bahwa mereka berpendapat bahwa minum sambil berdiri itu adalah sesuatu yang diharamkan. Ya, ini menurut mazhab Zahiri. Kemudian yang kedua, adapun menurut jumhur ulama, ya, mayoritas para ulama mengatakan bahwa larangan di sini hanya sebatas larangan yang bersifat makruh. Ya, makruh. Kalau mazhab Zahiri tadi haram, ya, secara mutlak, maka jumhur ulama mereka berpendapat bahwa tidak sampai haram, tetapi hanya sebatas sesuatu yang dimakruhkan. Ini berdasarkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas di dalam kitab Sahih Muslim. Dia berkata, saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min zamzama fashariba wa huwa qaimun. Nabi di awal hadis mengatakan jangan sampai salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Tetapi riwayat yang selanjutnya Ibnu Abbas pernah mengatakan, saya memberi minum air Zam-Zam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fashariba wa huwa qaimun. Ya, beliau meminumnya sambil berdiri. Ya. Secara zahir hadisnya bertentangan apa tidak? Bertentangan. Yang pertama melarang, yang kedua kok justru Nabi malah minum air Zam-Zam. Maka sebagian ulama berpendapat bahwa sebagian orang mengatakan bahwa dikecualikan air Zam-Zam. Apakah benar pemahaman hadis seperti ini? Ya, artinya kalau selain air Zam-Zam nggak boleh berdiri gitu loh. Kalau air Tripanca atau mungkin yang lainnya, ya berarti harus duduk. Apakah pemahamannya seperti itu? Maka jawabannya tidak. Ya. Maka dalam hadis yang lain, anna Aliyan radhiyallahu anhu syariba qa'iman. Ya, ini dari Ibnu Abbas juga, bahwa Ali bin Abi Thalib itu pernah minum sambil berdiri. Ra'aitu wa qala, kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu. Ya, kenapa aku minum sambil berdiri? Kata Ali bin Abi Thalib, saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti yang aku lakukan ini. Artinya minum sambil berdiri. Apakah yang diminum Ali bin Abi Thalib juga air Zam-Zam? Ya. Maka dalam hadis ini tidak disebutkan. Artinya para ikhwah sekalian, ya, rahimani wa rahimakumullah, dalam memahami sebuah hadis itu tidak bisa kita pahami dengan akal pikiran kita sendiri, tidak. Tetapi kita pun juga berusaha untuk mencari penjelasan dari para ulama agar kita bisa memahami hadis secara baik. Ya, makanya Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid
Beliau mengatakan, ya, awwalu ma yufassaru bihil hadis al hadis. Sesuatu yang paling bagus, yang paling sempurna menjelaskan atau menafsirkan sebuah hadis adalah dengan hadis yang lainnya. Artinya tidak perlu kita bergelut, tidak perlu kita berdebat, apalagi mengatakan pendapat saya demikian, tidak perlu. Ya, kalau kita baca syarah atau penjelasan dari para ulama, insya Allah akan menemukan penjelasan yang sangat memuaskan. Di antaranya, ya, dalam kitab Al-Adab Asy-Syar'iyyah dikatakan dalam kitab tersebut mungkin saja, ya, Rasulullah SAW minum sambil berdiri untuk menjelaskan kebolehannya. Ya, Nabi ingin menunjukkan bahwa di awal hadis Nabi itu melarang, tetapi ternyata di sisi yang lainnya Nabi malah justru minum sambil berdiri. Artinya larangan ini tidak sampai apa? Tidak sampai pengharaman. Berarti kalau seandainya suatu saat orang itu memang dalam keadaan mendesak, dalam keadaan darurat yang tidak memungkinkan seseorang itu minum sambil duduk, maka Nabi membolehkan untuk berdiri. Ya. Ini juga sebagaimana yang dijelaskan oleh As-Safarini dalam kitab Syarah Manzumah Al-Adab. Ya. Dalil-dalil yang menyangkut tentang bolehnya minum sambil berdiri ini derajatnya sahih. Ya. Dalil dari riwayat Ibnu Abbas. Ketika Ibnu Abbas memberikan air Zam-Zam kepada Rasulullah minumnya sambil berdiri, itu sahih. Begitu juga riwayat hadis yang mengatakan Ali juga minum sambil berdiri, kemudian Ali mengatakan Rasulullah pun juga pernah aku lihat dalam seperti apa yang aku lakukan ini, maka derajatnya sahih, ya. Tetapi ya, yang lebih utama, ya, yang lebih utama bagi seseorang adalah minum sambil duduk, ya. Adapun ketika pada suatu kondisi yang memaksa seseorang untuk minum sambil berdiri, maka tidak mengapa, ya. Karena sebagian ulama menjelaskan kenapa ketika itu Rasulullah minum air Zam-Zam sambil berdiri. Ya, kalau antum tahu di kota Mekah, ya, khususnya ketika antum melihat orang-orang yang sedang berada di dekat Ka'bah, ya, biasanya itu kalau setelah tawaf, ya, selesai tawaf, mengerjakan sholat 2 rakaat, ya, setelah tawaf itu sebelum melakukan sa'i itu biasanya minum air Zam-Zam terlebih dahulu dan membasahi rambut. Ya, disisakan sedikit untuk membasahi rambut. Itu kalau antum duduk, ya, ketika minum air Zam-Zam itu hampir-hampir antum akan disenggol orang. Artinya sangat membahayakan seseorang untuk minum sambil duduk. Ya, makanya kalau seandainya orang itu ada hajat, ada kebutuhan yang dia memungkinkan tidak minum sambil duduk, maka boleh berdiri. Ya, misalnya antum minum di misalnya di tempat hawasan yang mungkin kalau seandainya antum duduk, antum bisa terkena najis, antum bisa terkena air misalnya sehingga basah, maka diperbolehkan untuk minum sambil berdiri, ya, insyaallah seperti itu, ya. Jadi tidak dimaknai bahwa ada pengecualian, ya, minum sambil berdiri itu untuk khusus air Zam-Zam saja, tidak seperti itu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa, ya, dalam kitab Syarah Kitabul Jami' yang dikarang oleh Syekh bin Baz ini, adapun hadis-hadis yang berisi larangan minum dengan berdiri dan perintah untuk memutahkan, ya, minuman yang sudah diminum dengan berdiri itu telah dimansuh, ya, artinya telah dihapus, tidak berlaku lagi hukumnya. Ya, kalau seandainya antum mendapati orang yang mengatakan minum sambil berdiri itu tidak boleh, ya, ada hadis yang menyebutkan bahwa air yang sudah tertelan ketika antum minum sambil berdiri harus dimutahkan. Maka sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh bin Baz dalam kitab Syarah Kitabul Jami', maka hadis-hadis yang mengatakan hal tersebut adalah hadis-hadis yang telah dimansuhkan, ya, artinya hukumnya sudah tidak berlaku lagi, ya, artinya tidak perlu dimutahkan, ya. Terkadang seseorang tuh hulu, berlebih-lebihan. Wah, saya menyelisih sunnah Nabi dong, minum sambil berdiri. Akhirnya apa? Dimasukkan jarinya ke dalam mulutnya. Ya, agar apa? Air yang dia minum itu dimutahkan. Maka itu terlalu berlebih-lebihan.
ya bahkan memberatkan diri seseorang. Ya, baik. Jadi intinya minum sambil berdiri itu diperbolehkan ya, apalagi ketika seseorang memang ada kebutuhan untuk berdiri. Tetapi yang lebih utama, ya Allah taala alam, dari beberapa hadis yang dinukil di kitab ini, maka yang lebih utama adalah minum sambil duduk, yaitu yang lebih utama. Ya, apalagi antum banyak menyaksikan orang yang minum sambil berdiri, sudah berdiri pakai tangan kiri lagi. Ya, ini kuadrat ini pelanggarannya. Ya, maka tidak diperbolehkan. Ya, antum sebagai talibul ilmi, ya, ketika mendengarkan hadis-hadis seperti ini ya sebisa mungkin diamalkan. Sepele loh ya, sepele, minum sambil duduk. Ya, tetapi ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya kita cukupkan 2 hadis ini. Ya, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.